Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 3. Ketika dua orang yang bertubuh tinggi tegap dan berwajah garang berjalan melalui jalan padukuhan, memang tidak banyak menarik perhatian. Seorang anak muda yang kebetulan memperhatikan kedua orang itu, sempat juga bertanya di dalam hatinya, siapa sajakah kedua orang yang lewat itu. Tetapi karena keduanya berada di jalan yang banyak dilalui orang yang memang tidak dikenalinya, maka anak muda itu menganggap bahwa keduanya adalah orang yang lewat sebagaimana orang yang lain. Apalagi kedua orang itu sama sekali tidak menunjukkan sikap yang mencurigakan. Mereka berjalan sebagaimana orang lain berjalan. Sedikit berbincang dan kadang-kadang memperhatikan keadaan di sekitarnya. Karena itu maka anak muda itu tidak menghiraukannya lagi. Sehingga dengan demikian, maka anak muda itu tidak tahu bahwa kedua orang itu telah memasuki regol halaman rumah Ki Putuhu. Kedatangan kedua orang itu telah disambut dengan hangat oleh orang-orang yang memang sudah menunggu di rumah Ki Putuhu, terutama Ki Putuhu sendiri. "Marilah, Kakang," Ki Putuhu itu mempersilahkan. Kedua orang itu pun kemudian naik ke pendapa dan duduk di antara beberapa orang yang menunggunya. "Aku sudah menjadi cemas bahwa Kakang tidak jadi datang hari ini. Apakah aku sering ingkar janji?" jawab salah seorang dari kedua orang itu. "Tidak, Kakang Kebolorok memang tidak pernah ingkar janji," desis Ki Putuhu, "karena itu, kami sudah menunggu Kakang di sini bersama beberapa orang kawan kami. Aku ingin melihat apa yang telah kalian lakukan di sini, aku sudah mendengar permainan kalian dengan hantu bantuan itu." "Apakah cara itu menarik perhatian Kakang Kebolorok?" bertanya Ki Putuhu. "Aku sedang mempelajarinya," jawab Kebolorok. "Besok malam keramaian merti desa itu akan diselenggarakan, besok malam kami akan mempertunjukkan tontonan yang tentu menarik bagi Kakang Kebolorok." "Tontonan apa?" "Keranda itu akan berjalan tidak jauh dari tempat keramaian itu diadakan." Sebelum Ki Putuhu bercerita lebih lanjut, Kebolorok sudah tertawa lebih dahulu, katanya. "Kau akan menunjukkan kepadaku bagaimana orang-orang padukuhan itu berlarian kalang kabut." "Ya," Ki Putuhu pun tersenyum. Tetapi Kebolorok menggeleng sambil berkata, "Pertunjukan itu belum tentu dapat berlangsung." "Kenapa?" bertanya Ki Putuhu, "sejak sebelumnya orang-orang padukuhan itu sudah ketakutan. Karena itu, maka mereka tidak akan berani keluar dari rumah mereka setelah senja turun. Tetapi teratak sudah dibuat di sawah Ki Bekel. Nampaknya keramaian itu tetap akan diadakan," jawab Ki Putuhu. "Mungkin saja. Tetapi apakah ada yang menonton atau tidak, kita masih belum dapat memastikannya," berkata Kebolorok. Namun ia pun kemudian berkata, "Itu tidak penting. Yang penting bahwa kalian berhasil melakukan tugas kalian di daerah ini. Kami akan menunjukkan kepada Kakang Kebolorok. Kami simpan hasil kerja kami di kuburan." "Kenapa tidak di tempat ini?" bertanya Kebolorok. "Nampaknya lebih aman disimpan di kuburan itu. Sebagian dari hasil kerja kami memang dibawa ke rumah ini dan disimpan di sini untuk 1-2 pekan. Selanjutnya, semua kami bawa dan simpan di kuburan itu sekaligus sambil bermain hantu bantuan. Apakah di rumah ini tidak dapat dijamin pengamanannya?" Ki Putuhu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Rumah ini masih terhitung rumah warisan yang akan dimiliki oleh 3 orang, karena aku masih mempunyai 2 orang bersaudara." "Di mana mereka sekarang?" "Keduanya perempuan. Mereka ikut suami mereka. Tetapi kadang mereka datang berkunjung kemari. Aku adalah yang tertua di antara kami bertiga, sehingga kedua adikku itu merasa wajib untuk setiap kali datang," jawab Ki Putuhu, "selebihnya aku harus mencurigai orang-orangku sendiri yang tidak terlibat dalam kerja ini." "Maksudmu, siapakah mereka itu?" "Aku mempunyai beberapa orang yang membantu kesibukan keluarga kami. Ada yang mengurusi ternak dan kuda. Ada yang mengurusi sawah dan ladang dan ada pula yang membantu istriku di dapur, mencuci pakaian dan sebagainya. Aku mengkhawatirkan bahwa tidak dengan sengaja mereka menemukan sesuatu yang dapat menarik perhatian mereka. Karena itu, barang-barang itu tidak boleh terlalu lama berada di sini." Kebolorok mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Kapan kita akan melihat hasil kerja kalian?" "Besok malam, setelah kita menonton pertunjukan yang kita harapkan dapat menarik itu," jawab Ki Putuhu. Kebolorok mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya,
Apakah pembantu-pembantumu itu tidak mencurigaimu jika di rumah ini terdapat beberapa orang seperti sekarang ini? Tidak. Menurut pengertian mereka, aku adalah seorang saudagar perhiasan, permata dan wesi aji, sehingga dengan demikian maka mereka tidak pernah menaruh perhatian terhadap tamu-tamuku yang mereka anggap kawan berdagang atau bahkan pembantu-pembantuku dalam perdagangan ini. Kebolorok mengangguk-angguk. Sebenarnya lah orang-orang yang bekerja di rumah Ki Putuhu sama sekali tidak menghiraukan apa saja yang pernah dilakukan oleh Ki Putuhu. Meskipun ada di antara mereka yang sekali-sekali diganggu oleh pertanyaan dari mana datangnya kekayaan Ki Putuhu, namun mereka berusaha untuk melupakannya. Mereka memang mencoba untuk meyakini bahwa Ki Putuhu adalah seorang saudagar perhiasan, permata dan wesi aji, meskipun Ki Putuhu nampaknya tidak benar-benar sibuk dengan kerja itu. Mereka juga tidak menghiraukan apakah banyak orang yang berdatangan di rumah Ki Putuhu. Yang penting mereka bekerja di rumah itu dengan upah yang memadai. Hari itu, Kebolorok dan seorang kawannya akan bermalam di rumah Ki Putuhu, seorang yang mengendalikan para pengikut Kebolorok yang ada di lingkungannya. Namun yang oleh tetangga-tetangganya dianggap seorang yang baik, dermawan dan rendah hati. Menjelang malam, Kebolorok dan kawannya bersama Ki Putuhu sempat melihat persiapan keramaian merti desa yang akan diselenggarakan esok malam. Nampaknya mereka bersungguh-sungguh, berkata Kebolorok. Tayub, sahut Ki Putuhu, dengan menyelenggarakan tari Tayub sebagai pernyataan terima kasih atas keberhasilan panen mereka kepada Dewi Padi, mereka berharap bahwa pada kesempatan lain, panen mereka akan semakin baik. Kebolorok itu mengangguk-angguk. Tetapi sebenarnya lah bahwa ia merasa heran, kenapa orang-orang padukuhan itu masih juga berani menyelenggarakan keramaian jika untuk beberapa lama selalu dibayangi ketakutan karena hantu keranda itu. Hampir di luar sadarnya ia berkata, ternyata hantu-hantuan kalian tidak berhasil menakut-nakuti orang padukuhan itu. Selama ini padukuhan itu menjadi sepi, Kakang. Bukan hanya padukuhan itu, tetapi beberapa padukuhan yang lain. Aku tidak tahu, apakah demikian kuatnya dorongan naluri mereka untuk menyelenggarakan keramaian itu sehingga mengatasi perasaan takut mereka. Tetapi besok kita akan membuktikan bahwa mereka akan menjadi ketakutan. Kebolorok mengangguk-angguk. Sebenarnya lah bahwa baginya tidak menjadi terlalu penting, apakah mereka menjadi ketakutan atau tidak. Yang menjadi perhatian utamanya adalah justru keberhasilan kerja para pengikutnya di lingkungan itu. Karena itu, maka Kebolorok pun tidak memperhatikan persiapan keramaian itu lebih lama lagi. Ia menjadi tertarik untuk melihat-lihat padukuhan-padukuhan yang lain di sekitarnya. Lewat tengah malam, mereka telah berada di rumah Ki Putuhu kembali. Kebolorok dan kawannya yang sudah merasa letih itu pun segera dipersilahkan beristirahat. Di hari berikutnya, mereka lebih banyak berada di rumah. Duduk-duduk sambil berbincang. Bersama beberapa orang pengikutnya yang hari itu ada di rumah Ki Putuhu, mereka tengah merencanakan niat Kebolorok untuk melihat harta benda yang disembunyikan di kuburan. Aku tidak akan mengganggu milik kalian selain yang memang sudah kalian siapkan untuk kalian berikan kepadaku. Yang lain itu hak kalian, berkata Kebolorok. Ki Putuhu mengangguk-angguk. Katanya, kita sudah memisahkan yang terbaik yang akan kami serahkan kepadamu, Kakang. Aku juga tidak akan menyebutkan apa yang aku inginkan dari barang-barang yang kalian simpan itu. Terserahlah kepada kalian, berkata Kebolorok itu pula. Setelah kita bermain-main dengan hantu bantuan itu, kita akan ke kuburan. Persetan dengan keramaian itu, desis Kebolorok. Ki Putuhu mengerutkan dahinya tetapi ia tidak menjawab. Permainan yang akan menjadi salah satu tontonan yang menarik itu ternyata tidak dianggap penting oleh Kebolorok. Tetapi ia akan senang melihatnya, berkata Ki Putuhu di dalam hatinya. Dalam pada itu, dua orang pengikut Kebolorok telah memberitahukan bahwa gamelan telah diletakkan di bawah teratag yang dibuat di tengah sawah itu. Mereka tidak lagi merasa ragu bahwa keramaian itu akan berlangsung siang hari. Keramaian itu tentu akan diselenggarakan seperti biasanya, di malam hari, berkata salah seorang dari keduanya. Ki Putuhu tersenyum. Katanya, aku sedikit curiga, bahwa untuk mengatasi rasa takut mereka akan menyelenggarakan keramaian di siang hari. Tetapi tayub dan upacara terima kasih itu biasanya memang dilakukan di malam hari. Pada saat kegelapan menyelimuti bulak sawah yang luas itu, karena kegelapan merupakan bagian dari upacara itu sendiri, berkata saja seorang dari antara mereka. Kebolorok hanya mengangguk-angguk saja.
Tetapi ia tidak menanggapinya. Demikianlah. Semakin rendah matahari, maka di sekitar tempat keramaian itu memang menjadi semakin banyak dikunjungi orang. Anak-anak berlari-larian di sekitar teratak. Beberapa orang sudah mulai berjualan makanan dan minuman untuk anak-anak. Tetapi mereka tidak membawa dagangan sebanyak biasanya jika ada keramaian, karena bagaimanapun juga mereka masih selalu dibayangi oleh ketakutan. Cerita keranda yang dapat berjalan sendiri itu tidak dapat mereka lupakan begitu saja. Ketika senja turun, maka beberapa buah oncor mulai dipasang. Teratak itu pun menjadi terang benderang. Tetapi cahaya oncor itu hanya dapat menggapai sebatas pematang sekotak sawah. Selebihnya bulak itu tetap gelap. Meskipun Ki Jagabaya dan Ki Bekel sudah mengatakan kepada seisi padukuhan bahwa keranda hantu itu tidak lebih dari sebuah dongeng, namun pengaruhnya masih tetap terasa. Yang kemudian datang ke tempat keramaian itu tidak sebanyak keramaian yang sebelumnya pernah diadakan. Tayub bukan saja sekedar hiburan, tetapi merupakan bagian dari upacara merti desa. Merupakan bagian dari ucapan terima kasih atas keberhasilan panen di musim tanam yang lewat, serta mohon keberhasilan yang lebih besar lagi di musim tanam mendatang. Ketika kemudian malam menjadi semakin dalam, maka anak-anak pun mulai menjadi letih. Sebagian besar dari mereka telah diajak pulang setelah membeli gulali atau kacang rebus dan berondong. Tetapi sebagian yang lain tetap saja tidak mau pulang, karena mereka ingin melihat tari tayub. Remaja yang sudah mendekati masa dewasanya, ternyata ingin melihat para penari tayub itu menari bersama beberapa orang laki-laki. Jika malam bertambah malam, maka beberapa orang laki-laki mulai menjadi mabuk karena mereka terlalu banyak minum tuak. Dengan demikian tayubnya itu pun menjadi semakin panas. Tetapi keramaian itu memang tidak serius biasanya. Laki-laki yang mengerumuni teratak dan berebut untuk dapat ikut menari tidak sebanyak keramaian tahun sebelumnya. Perempuan-perempuan pun masih harus berpikir tentang keranda yang berjalan sendiri itu. Meskipun demikian, sekelompok perempuan, laki-laki dan remaja masih cukup banyak yang ikut meramaikan itu. Bahkan orang-orang dari padukuhan yang lain pun telah berdatangan pula. Meskipun di hari-hari yang lain mereka dibayangi oleh ketakutan, tetapi mereka merasa lebih tenang, karena mereka berada di antara banyak orang. Hantu tidak akan datang ke tempat keramaian, berkata orang-orang yang datang dari padukuhan lain ke keramaian itu. Selama mereka bergembira, mereka tidak mau memikirkan kemungkinan yang dapat terjadi nanti jika mereka pulang. Bahkan beberapa orang anak muda telah siap untuk tidur di tempat keramaian itu diadakan. Namun sedikit lewat tengah malam, di kejauhan terdengar suara burung kedasi yang ngelangut. Orang-orang yang masih sibuk dengan tayub, tidak segera mendengar suara burung kedasi itu. Suara gamelan dengan gending-gending yang panas menggelitik telah menyumbat telinga mereka. Tetapi mereka yang kelelahan, yang duduk-duduk di pematang sawah sambil menghirup wedang jahe yang hangat untuk mengatasi dinginnya malam, mendengar suara burung kedasi yang bersahut-sahutan di kejauhan. Suara burung itu, desis seorang anak muda yang datang dari padukuhan sebelah sambil mengunyah serabi. "Kau mulai ketakutan?" bertanya kawannya. Tetapi anak muda itu tertawa. Katanya, "Aku hanya mengatakan tentang suara burung itu. Apakah begini banyak kawannya kita dapat menjadi ketakutan?" Kawannya juga tertawa. Namun suara burung kedasi itu tidak segera berhenti. Masih saja terdengar berkepanjangan. Jika terdengar angin gemerisik menggoyang daun pohon turi yang tumbuh di pematang, maka suara itu bagaikan hanyut terbang mengambang di udara. Anak muda yang duduk di pematang itu mulai tergelitik oleh suara itu. Mereka yang mentertawakannya, mulai menjadi gelisah pula. Tetapi seorang anak muda yang bertubuh agak gemuk justru bangkit berdiri sambil tertawa. "Siapa mulai menjadi ketakutan?" Tidak seorang pun yang menjawab. Namun anak muda yang agak gemuk itu berkata, "Aku akan menari lagi." Yang terdengar tentu hanya suara gamelan. Suara burung malam itu tidak akan terdengar lagi. Tetapi sebelum anak muda itu beranjak dari tempatnya, anak ini terhenti. Yang terdengar bukan saja suara burung kedasi. Tetapi di kejauhan juga terdengar suara burung bencai. Anak muda yang agak gemuk itu cepat-cepat mendekati teratak. Suara gamelan memang mengatasi suara burung kedasi dan burung bencai itu. Sejenak kemudian, seorang laki-laki berkumis lebat yang menari bersama seorang penari tayub yang tinggi semampai mulai goyah oleh tuak yang membuatnya agak mabuk. Tetapi ia mulai menjadi kasar.
Tangannya yang ditumbuhi bulu-bulu lebat mulai menarik-narik penari tayub itu. Tetapi ketika penari itu mendorongnya, maka ia pun terhuyung-huyung. Sulit baginya untuk mempertahankan keseimbangannya. Ketika tertatih-tatih ia bangkit, ternyata anak muda yang agak gemuk itu telah menarik tangan penari itu ke sisi yang lain. Suara gamelan yang panas, mendorong mereka untuk menarikan tarian yang panas pula. Orang berkumis tebal dalam setengah sadar, menjadi marah. Sambil mengumpat-umpat ia melangkah gontai mencari penari pasangannya yang telah hilang itu. Tetapi matanya sudah menjadi kabur. Ia tidak dapat lagi membedakan penari yang satu dengan yang lain. Namun dalam pada itu, orang-orang yang duduk agak jauh dari teratak itu semakin gelisah. Suara burung kedasi yang ngelangut itu masih terdengar berbaur dengan suara burung bencek yang terdengar dari arah yang berpindah-pindah. Tiba-tiba saja bulu-bulu tengkuk mereka meremang ketika terdengar angin yang tertiup lebih kencang dari arah selatan. Malam terasa menjadi semakin dingin. Titik-titik embun terasa membasahi tubuh. Ketika seekor kelelawar yang besar memburu mangsanya yang terbang merendah, seorang anak muda yang hampir saja tersambar, meloncat berdiri. Beberapa orang kawannya terkejut. Seorang di antara mereka bertanya, "Ada apa?" Kelelawar itu besar sekali. Apakah itu kelelawar sesungguhnya atau bukan? Ah, kau mulai mengigau. Lihat di wajah langit. Ada beberapa ratus kelelawar yang berterbangan. Nanti, jika fajar mulai menyingsing, kelelawar itu akan kembali ke sarangnya. Anak muda yang berdiri itu memandang ke langit. Dilihatnya kelelawar berterbangan. Angin basah yang bertiup membuat seluruh wajah kulitnya meremang. Namun tiba-tiba saja anak muda itu melihat sesuatu. Tidak begitu jelas. Di kejauhan ia melihat sesuatu yang bergerak. Tiba-tiba saja wajahnya menjadi pucat. Tubuhnya gemetar. Dengan gagap ia mencoba untuk menjelaskan sesuatu kepada kawan-kawannya. Tetapi ternyata apa yang meloncat dari mulutnya tidak begitu jelas terdengar. Apa? Ada apa? Kawannya bertanya. Mata anak muda itu bagaikan akan meloncat dari pelupuknya. Namun akhirnya ia dapat menunjuk sambil berkata tanpa arti, itu. Beberapa orang kawannya serentak berpaling. Darah mereka tersirap sampai ke kepala. Mereka pun melihat sesuatu yang bergerak. Putih. Anak-anak muda itu menjadi pucat. Mereka benar-benar telah melihat keranda yang seperti terbang di kejauhan. Tidak begitu cepat. Beberapa orang yang ketakutan itu mulai bergeser serentak mendekati teratak. Bahkan 1-2 orang menunjuk ke arah keranda yang berjalan sendiri itu dengan mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. Sikap itu ternyata menarik perhatian. Beberapa orang yang ada di sekitar teratak itu pun mulai memperhatikan ke kejauhan, menembus keremangan malam. Sebenarnya lah, dalam kegelapan, nampak keranda yang terbang melintas. Tidak mengarah ke tempat keramaian. Namun ketakutan tiba-tiba telah mencengkam mereka yang berada di sekitar tempat keramaian itu. Keadaan pun menjadi sulit dikendalikan. Orang-orang mulai berlari-lari menuju ke padukuhan. Bahkan para penari dan para penabuh gamelan pun berlari-larian pula meskipun mereka belum melihat keranda yang berjalan sendiri itu, karena cahaya lampu yang terang benderang di sekitar teratak itu membuat mata mereka menjadi silau. Ki Bekel sudah menduga bahwa hal seperti itu akan terjadi. Tetapi Ki Bekel memang sudah bersiap. Karena itu, demikian tempat itu ditinggalkan oleh orang-orang yang sedang merayakan keramaian itu, maka beberapa orang anak muda yang memang sudah dipersiapkan segera bersiap mengamankan segala macam barang yang tertinggal di tempat itu. Gamelan dan juga sisa dagangan dari orang-orang yang berjualan di sekitar tempat keramaian itu. Ki Bekel yang ada di antara mereka memperhatikan keranda yang berjalan itu dari kegelapan. Sebagaimana beberapa orang anak muda, maka Ki Bekel pun telah memakai pakaian serba hitam sehingga tidak mudah terlihat dari tempat yang agak jauh. Tetapi keranda itu berjalan terus menuju ke kuburan. Dalam pada itu, Ki Pituhu dan Kebolorok bersama 2 orang pengikutnya, menyaksikan pertunjukan itu dari kejauhan. Mereka melihat bagaimana orang-orang padukuhan itu berlari-larian sebagaimana mereka duga sebelumnya. Ki Pituhu dan kedua orang pengikutnya tertawa menyaksikan tontonan itu. Sementara Kebo tersenyum pula. Bagi Kebolorok tontonan itu merupakan tontonan yang lucu. Sekian banyak orang teratak itu menjadi ketakutan melihat keranda yang percaya dapat terbang sendiri.
Tertahan lorok pun memang di sekitar mereka, pengecut, desis Kebo Lorok. Lalu katanya, rasa-rasanya aku ingin membunuh pengecut-pengecut yang hanya memenuhi jagat tanpa arti seperti orang-orang padukuhan itu. Aku kira membantai mereka yang sedang ketakutan itu akan dapat mendapat kepuasan tersendiri. Wajah Kipituhu tiba-tiba menjadi tegang. Namun Kebo Lorok itu berkata, jangan cemas. Aku tidak ingin melakukannya sekarang. Yang ingin aku lakukan sekarang adalah melihat benda-benda yang telah kalian kumpulkan itu, baiklah Kakang, sahut Kipituhu, kita akan segera melihatnya. Yang terjadi di tempat keramaian itu hanyalah sekedar tontonan yang barangkali menarik bagi Kakang Kebo Lorok. Aku senang melihat tontonan itu, jawab Kebo Lorok. Demikianlah, maka Kipituhu itu telah membawa Kebo Lorok ke kuburan. Mereka melintasi pematang yang tidak terlalu dekat dengan tempat keramaian yang masih nampak terang benderang. Tetapi sudah tidak ada seorang pun yang nampak di bawah cahaya lampu dan oncor. Ketika Kipituhu dan Kebo Lorok bersama dua orang pengikutnya pergi ke kuburan, maka keranda itu sudah berada di kuburan. Tetapi saat itu keranda itu memang kosong, karena para pengikut Kebo Lorok tidak sedang memindahkan barang-barang simpanan mereka ke kuburan itu. Dalam pada itu, beberapa orang yang sejak malam turun telah ditugaskan di kuburan untuk menggali beberapa lubang tempat menyimpan barang-barang yang berhasil mereka kumpulkan itu telah selesai. Di dalam lubang itu terdapat beberapa peti barang-barang yang berharga, yang telah mereka rampok dari orang-orang kaya yang tinggal di beberapa kademangan, justru bukan kademangan mereka sendiri. Ketika Kebo Lorok sampai ke tempat itu bersama Kipituhu, maka orang-orang yang mengerumuni lubang tempat barang-barang itu disimpan telah menyibak. Malam di kuburan itu rasa-rasanya menjadi terlalu gelap. Tetapi ketajaman mata Kebo Lorok dapat melihat apa yang terdapat di dalam peti-peti di lubang-lubang penyimpanan itu. Apalagi ketika kemudian ia meloncat turun dan meraba barang-barang itu. Maka sambil mengangguk-angguk Kebo Lorok itu berkata, kalian memang pantas mendapat pujian. Terima kasih, Kakang, sahut Kipituhu. Lalu katanya pula, kami sudah menyisihkan sesuatu yang terbaik buat Kakang. Yang mana? Bertanya Kebo Lorok. Di peti yang kecil itu, jawab Kipituhu. Kebo Lorok sudah membuka dan melihat isi peti itu. Tetapi ketika Kipituhu mengatakan bahwa peti itu diperuntukkan baginya, maka Kebo Lorok ingin melihatnya sekali lagi. Kebo Lorok mengangguk-angguk ketika ia melihat sebilah keris dengan pendok emas serta tretes berlian. Demikian pula pada ukiran keris itu, meskipun malam gelap, tetapi malu Kebo Lorok melihat kilauan cahaya permata yang melekat pada keris itu. Kebo Lorok pun kemudian telah menarik keris itu dari urangkanya. Dalam kegelapan keris itu seakan-akan memancarkan cahaya kemerah-merahan. Kebo Lorok tidak melihat dengan jelas pamor keris yang dipegangnya. Namun secara samar ia menduga bahwa keris itu memiliki pamor yang banyak dicari orang. Sekar Manggar, desis Kebo Lorok. Tepat, jawab Kipituhu, Kakang dapat melihat pamor keris itu dalam kegelapan. Aku terbiasa bermain-main dengan keris, jawab Kebo Lorok. Keris yang aku bawa ini adalah keris yang juga banyak dicari orang. Bukankah keris itu memang milik Kakang sejak semula? Ya. Keris yang aku bawa ini tidak dihiasi dengan permata sebagaimana keris yang kalian berikan ini. Tetapi keris yang aku bawa ini seakan-akan tidak pernah terpisah dari tubuhku. Apakah keris itu bertuah? Bertanya Kipituhu. Kerisku ini memang bukan keris dengan pamor teja bungkus ini membuat ayahku berwibawa sebagai seorang pemimpin. Ia juga disayangi oleh para pengikutnya di samping ayahku adalah seorang yang berilmu tinggi. Kipituhu mengangguk-angguk. Dengan nada rendah, Kipituhu berkata, keris yang baru itu akan melengkapi kumpulan keris di rumah Kakang. Bukankah Kakang mempunyai lebih dari 12 buah keris? Aku memang senang mengumpulkan dan menyimpan keris. Karena itu, terima kasih atas keris yang kalian berikan kepadaku ini. Masih ada 2 buah keris lagi yang dapat kami kumpulkan, tetapi bukan keris yang baik. Juga tidak dilengkapi dengan hiasan yang memadai, berkata Kipituhu kemudian. Ambillah, berkata Kebo Lorok. Tetapi kemudian Kebo Lorok itu berkata pula, tetapi aku ingin berpesan kepada kalian, jika kalian menemukan sebuah cincin yang bermata 3 buah batu akik, maka aku memerlukannya. Cincin dengan mata 3 buah batu akik? Bertanya Kipituhu. Bukankah hal itu tidak biasa? Biasanya sebuah cincin hanya mempunyai sebuah mata batu akik. Berbeda dengan cincin yang memakai hiasan intan, berlian, atau mutiara. Ya.
Tetapi ini lain. Cincin emas yang mempunyai mata 3 buah batu akik. Apa saja jenis batu akik itu, Kakang? Bertanya Ki Pituhu, atau barangkali warna batu akik itu? Kebo Lorok termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya sambil menjawab, aku belum tahu. Tetapi dalam waktu dekat aku akan segera mengetahuinya. Baiklah Kakang. Jika kami menjumpai cincin bermata 3 buah batu akik, maka cincin itu akan kami serahkan kepada Kakang. Terima kasih, Kebo Lorok mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja, Kebo Lorok itu menjadi tegang. Diangkatnya wajahnya sambil berdesis perlahan, ada sesuatu yang tidak wajar di sini. Maksud Kakang? Ada orang lain, jawab Kebo Lorok. Maksud Kakang? Siapkan orang-orangmu. Timbun kembali barang-barang ini. Perintah Kebo Lorok sambil menyelipkan keris yang diperuntukkan baginya itu di pinggangnya. Ki Pituhu masih belum tanggap akan keadaan. Tetapi ia memang sudah memerintahkan kepada orang-orang yang bertugas menggalinya. Timbun kembali barang-barang itu. Orang-orang itu pun dengan cepat menimbun kembali lubang-lubang yang telah digalinya setelah Kebo Lorok meloncat naik. Demikian ia berdiri di sebelah Ki Pituhu, maka ia pun berkata, beberapa orang ada di sekitar kita. Nah, ini juga akan menjadi tontonan yang menarik. Aku tidak mengerti. Aku sudah terlanjur memuji kalian. Tetapi keramaian itu tentu hanya sebuah jebakan. Bukan kita yang menjebak mereka, tetapi kitalah yang terjebak. Maksud Kakang? Kau memang dungu. Kuburan ini sudah dikepung. Permainan kalian dengan keranda terbang yang kalian kira ditakuti orang itu ternyata telah ditertawakan banyak orang. Tetapi Kakang melihat sendiri, bagaimana orang-orang itu berlari-larian, bahkan saling bertubrukan. Anak-anak menangis ketakutan dan bahkan dagangan yang masih belum terjual telah ditinggalkan. Tontonan yang telah dipersiapkan dengan baik oleh orang-orang padukuhan itu. Dan sekarang orang-orang padukuhan itu telah mempersiapkan tontonan yang lain di kuburan ini. Ki Pituhu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian telah memusatkan perhatiannya pada keadaan di sekelilingnya. Meskipun Panggraita Ki Pituhu tidak setajam Kebo Lorok, namun Ki Pituhu pun akhirnya mengetahui juga bahwa kuburan itu memang sudah dikepung. Beberapa orang mampu mendekat tanpa menimbulkan bunyi gemerisik. Tetapi anak-anak muda padukuhan yang tidak memiliki landasan ilmu yang cukup itu tidak dapat meredam sentuhan kakinya dengan dedaunan kering yang bertebaran di sekitar kuburan. Daun pohon Kamboja dan daun sebatang pohon preh yang besar yang tumbuh di pinggir kuburan itu. Setan orang-orang padukuhan, geram Ki Pituhu, mereka datang untuk menyerahkan nyawa mereka. Apapun yang akan terjadi, tetapi ternyata bahwa mereka sudah mengetahui permainanmu. Mereka tahu bahwa kerandamu tidak menakutkan mereka, bahkan justru telah menjadi olok-olok yang memalukan. Tidak, sahut Ki Pituhu, tentu ada yang berkhianat di antara orang-orang kita. Pada saatnya kita akan mengetahuinya. Tetapi sekarang, kita akan membabat mereka seperti membabat batang ilalang. Suara Ki Pituhu itu pun meninggi, keinginan Kakang Kebo Lorok akan terlaksana. Bukankah Kakang ingin membantai mereka? Kebo Lorok pun menggeram. Sementara itu, orang-orang yang menimbun barang-barang hasil kejahatan yang disembunyikan itu sudah hampir selesai. Namun dalam pada itu, orang-orang padukuhan memang telah mengepung kuburan itu. Ki Bekel yang semula berada di tempat keramaian bersama beberapa orang anak muda yang berpakaian serba hitam, telah berada di tempat itu pula. Dalam ketegangan yang mencengkam, terdengar suara adik Panatas menggetarkan udara malam yang dingin, Kebo Lorok. Kau tidak mempunyai kesempatan lagi. Menyerahlah. Kau dan orang-orangmu sudah dikepung. Siapa yang telah mencoba untuk membunuh diri di sini? Geram Kebo Lorok. Aku datang bersama banyak orang. Jauh lebih banyak dari orang-orangmu. Jika kau ingin membunuh diri, jangan kau bawa orang-orang yang tidak bersalah. Biarlah mereka pergi sebelum mereka terbujur mati di kuburan ini. Kami datang untuk menangkapmu. Menghentikan petualanganmu. Namamu yang menakutkan itu harus berakhir di sini. Katakan, siapa kau? Kenapa kau datang dan memperalat orang-orang padukuhan yang dungu itu? Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dan dengan siapa mereka berhadapan. Kami sadar sepenuhnya terhadap tugas kami kali ini. Selama ini kami dengan hati-hati mengamati permainan keranda terbangmu yang menarik itu. Orang-orang beberapa padukuhan yang lain telah benar-benar dicengkam ketakutan.
Karena itu, sudah waktunya permainan kasarmu itu dihentikan. Siapa kau? Teriak Kebolorok. Suaranya menggeletar mengguncang dedaunan. Gemanya terdengar susul-menyusul bersahut-sahutan. Jantung orang-orang padukuhan yang mengepung kuburan itu telah tergetar pula. Teriakan Kebolorok itu terdengar seperti panggilan maut dari lubang-lubang kubur yang bertebaran di kuburan itu. Tetapi terdengar adik Panatas tertawa pendek. Katanya, Kebolorok, kau ingin menakut-nakuti kami? Kau belum menjawab. Siapakah kau? Namaku adik Panatas. Aku juga penghuni padukuhan itu. Memang sudah agak lama aku pergi. Tetapi sekarang aku sudah kembali. Kau memang berani. Kau sebut namamu yang tidak akan pernah aku lupakan. Kenanglah namaku. Jika kau sempat hidup untuk waktu yang lebih panjang, aku berharap bahwa kita akan bertemu lagi. Kebolorok menggeram. Sementara adik Panatas berkata selanjutnya, Kebolorok, kenapa kau tidak mempertimbangkan kemungkinan yang lebih baik? Menyerah, misalnya. Anak iblis kau, Kipituhulah yang berteriak, kau harus mati. Tetapi kau akan menjadi orang terakhir yang kami bantai malam ini agar kau sempat melihat bagaimana tetangga-tetanggamu mati sia-sia di kuburan ini. Adik Panatas tertegun sejenak ketika ia mendengar suara yang lain. Tetapi adik Panatas yakin bahwa orang pertama itulah yang bernama Kebolorok. Siapa pula kau ini Kisanak? Bertanya adik Panatas. Persetan dengan pertanyaan itu. Tetapi bersiaplah. Aku akan melumpuhkanmu dan memberi kesempatan kepadamu melihat korban kesombonganmu itu. Aku atau kau yang akan menyesali kejadian ini. Cukup, bentak Kebolorok, bersiaplah. Kami akan mulai membantai orang-orang Dungu itu. Adik Panatas pun segera memberi isyarat kepada Ki Jagabaya, agar para bebahu segera disiapkan. Mereka akan menebar dan memimpin kelompok-kelompok laki-laki dan anak-anak muda dari padukuhan. Bahkan ada di antara mereka bekas prajurit yang sudah terbiasa bermain dengan senjata pula. Ki Jagabaya yang tanggap akan isyarat itu pun segera menghubungi para bebahu untuk segera mempersiapkan diri. Di antara mereka yang mengepung kuburan itu adalah Paksi Pamekas. Ia telah pernah berada di antara anak-anak muda padukuhan yang telah dikenalnya dengan baik. Selama ia berada di padukuhan itu dan selama adik Panatas mempersiapkan perlawanan terhadap Kebolorok, maka Paksi sudah berada di antara anak-anak mudanya. Tetapi Paksi sama sekali tidak menunjukkan kelebihannya. Ia berusaha untuk berada pada tataran yang sejajar dengan anak-anak muda padukuhan itu. Malam itu Paksi menjadi gelisah. Seorang di antara para perampok itu sebelumnya telah menemuinya dan bahkan berusaha untuk membunuhnya. Orang itu mengatakan kepadanya bahwa ia sudah mengetahui bahwa Paksi telah melihat rahasia yang tersembunyi di kuburan ini. Tetapi nampaknya para perampok itu masih juga melakukan kesalahan, sehingga mereka telah terkepung oleh orang-orang padukuhan. Atau yang mereka lakukan itu justru sebuah jebakan? Pertanyaan itu telah mengganggu perasaan Paksi. Jika benar para perampok itu telah menjebak Ki Bekel dan adik Panatas serta orang-orang padukuhan, maka keadaannya akan menjadi sangat buruk, karena para perampok itu tidak lagi dapat mengendalikan diri. Paksi memang menyesal, kenapa ia tidak berterus terang bahwa seorang di antara para perampok itu telah menyadari bahwa rahasia mereka telah diketahui. Tetapi menilik sikap dan pembicaraan antara adik Panatas dan Kebolorok, agaknya tidak tersirat, bahwa Kebolorok telah mengetahui bahwa kemungkinan seperti itu akan terjadi. Tetapi Paksi tidak dapat sekedar berangan-angan. Malam itu orang-orang padukuhan yang dipimpin langsung oleh Ki Bekel dan adiknya, adik Panatas telah berhadapan dengan para perampok yang seorang di antaranya adalah Kebolorok itu sendiri. Dalam pada itu maka Ki Jagabaya pun telah memerintahkan para bebahu untuk bergerak. Anak-anak muda yang berada di sisi lain telah mulai memasuki kuburan yang gelap. Mereka berjalan di antara batu-batu nisan yang terbujur membekuk beberapa ekor burung malam yang terkejut berterbangan menggoyang dedaunan. Kebolorok pun kemudian telah berteriak. Jika orang-orang Dungu itu habis kita bantai, bukan salah kita. Merekalah yang datang menyerahkan leher mereka. Karena itu, jangan ragu-ragu. Perintah itu tidak perlu diulangi. Mereka sudah merasa terlalu lama menunggu. Darah mereka telah mendidih di dalam jantung. Apalagi mereka mengetahui bahwa orang-orang yang mengepung kuburan itu sudah mulai bergerak masuk. Jumlah para perampok itu memang tidak terlalu banyak.
Tetapi mereka adalah orang-orang yang garang yang sudah terlalu akrab dengan senjata, darah dan kematian. Sambil berloncatan, para perampok itu telah berteriak-teriak dan mengumpat-umpat. Suaranya menggelepar menggetarkan batu-batu nisan. Jantung orang-orang padukuhan itu memang tergetar. Teriakan-teriakan itu membuat mereka menjadi ngeri. Untuk beberapa saat, beberapa orang anak muda justru bagaikan telah membeku. Tetapi beberapa orang bekas prajurit yang ada di antara mereka sama sekali tidak menjadi gentar. Meskipun mereka telah mengundurkan diri karena umur mereka telah melampaui batas umur seorang prajurit, namun bagi mereka pengabdian tidak terhenti sampai batas yang ditentukan itu. Menghentikan kejahatan adalah satu di antara tugas yang diembannya tanpa mengenal batas waktu. Seorang di antara bekas prajurit itu sempat berteriak, "Sayang bahwa selama ini aku tidak percaya terhadap keranda terbang itu, sehingga aku tidak pernah berminat untuk membuktikannya." "Belum terlambat," sahut kawannya, juga bekas seorang prajurit, "kita masih berkesempatan untuk menghentikan mereka." Sejenak kemudian, maka pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Seperti yang telah dipesankan kepada anak-anak muda padukuhan, maka mereka tidak bertempur seorang-seorang. Mereka harus berada di dalam kelompok-kelompok kecil untuk melawan orang-orang yang memiliki pengalaman yang jauh lebih luas dalam olah senjata dan bahkan seolah-olah sudah tidak berjantung lagi. Adik Panatas ternyata memenuhi janjinya. Dengan sigap ia meloncat langsung menghadapi Kebolorok. Dengan sadar, Adik Panatas ingin menguji kemampuan orang yang namanya sangat ditakuti orang itu. Ki Pituhu yang sudah siap untuk bertempur pun telah menyerangnya. Sementara Ki Jagabaya tidak menunggu lagi. Ia pun segera berhadapan dengan orang yang bertubuh tinggi tegap, pengiring Kebolorok ketika ia datang ke rumah Ki Pituhu. Namun Ki Jagabaya itu dengan segera terdesak oleh lawannya. Tetapi seorang bebahu yang melihat kesulitan itu segera melibatkan dirinya membantu Ki Jagabaya, sehingga dengan demikian, orang itu harus bertempur melawan dua orang. Tetapi orang itu benar-benar orang yang tangguh. Meskipun Ki Jagabaya bertempur bersama seorang bebahu, ternyata bahwa keduanya masih mengalami kesulitan. Keduanya pun telah terdesak pula. Untunglah bahwa seorang bebahu yang lain melihatnya. Dengan sigap ia pun menempatkan dirinya dalam lingkaran pertempuran itu. Dengan demikian, bertiga Ki Jagabaya mulai dapat menunjukkan perlawanan yang berarti. Sementara itu, Ki Bekel pun telah bertempur dengan sengitnya. Ki Bekel yang di masa mudanya banyak menempuh pengembaraan serta menimba ilmu itu, telah mengejutkan Ki Pituhu. Ia tidak mengira bahwa seorang dari padukuhan itu ternyata memiliki ilmu yang mapan dan sanggup mengimbangi ilmunya. Dengan demikian, maka Ki Pituhu harus mengerahkan kemampuannya untuk menundukkan lawannya. Tetapi Ki Bekel pun telah meningkatkan kemampuannya pula, sehingga tidak mudah bagi Ki Pituhu untuk mengalahkannya. Sementara itu, hampir di segala sudut kuburan telah terjadi pertempuran. Orang-orang padukuhan yang hampir tidak mempunyai pengalaman bertempur memang agak canggung ketika mereka harus benar-benar mengayunkan senjata mereka. Sementara itu para perampok menjadi sangat marah karena mereka telah terjebak. Namun lawan terlalu banyak. Orang-orang padukuhan itu bermunculan dari balik nisan. Mereka mengacu-acukan senjata mereka. Seakan-akan di setiap langkah, para perampok itu menjumpai ujung senjata yang teracu ke dadanya. Karena itu, meskipun mereka mempunyai pengalaman yang luas, namun menghadapi lawan yang berlipat ganda, rasa-rasanya mereka menjadi berdebar-debar pula. Dalam pada itu, Kebolorok yang marah telah berhadapan dengan adik Panatas, adik Ki Bekel yang belum lama kembali dari perantauan, berguru untuk mendapatkan ilmu yang tinggi. Kebolorok memang menjadi heran. Bahwa di sebuah padukuhan ia akan menjumpai seorang yang berilmu tinggi. Bahkan dapat mengimbanginya. Karena itu, maka Kebolorok itu pun telah menghentakkan ilmunya untuk memaksa lawannya dengan cepat dapat dikalahkannya. Kebolorok yang menyadari lawan demikian banyaknya, berusaha untuk tidak terikat dengan seorang lawan saja. Ia ingin menghancurkan kalau tidak dalam arti kewadagan, keberanian orang-orang padukuhan itu. Dengan demikian, maka mereka akan menjadi ketakutan. Tetapi tidak sia-sia adik Panatas berguru bertahun-tahun. Ternyata Kebolorok yang sangat ditakuti itu masih dalam tataran yang mungkin dapat diimbanginya. Dalam pada itu, Paksi dengan sengaja tidak bertempur dalam kelompok-kelompok kecil bersama anak-anak muda itu. Sejak semula Paksi memang tidak bergabung ke dalam kelompok yang manapun.
Meskipun ia berada di lingkungan anak-anak yang pada waktu itu sedang mempersiapkan diri untuk melawan para perampok, namun karena Paksi bukan anak muda dari padukuhan itu, nampaknya Paksi mendapat keleluasaan untuk memilih, apakah ia akan bertempur bersama anak-anak muda itu atau tidak. Namun sebenarnya Paksi tidak berdiam diri. Meskipun ia berdiri di tempat yang terpisah, di sela-sela beberapa batang pohon Kamboja, ia telah bertempur melawan para perampok itu. Seorang perampok yang bertubuh pendek, tetapi tubuhnya nampak kekar dan kuat, harus dilawannya tanpa bantuan orang lain. Tetapi Paksi Pamekasan itu telah membawa bekal dari rumahnya, ia adalah salah seorang murid terbaik dalam perguruannya. Selebihnya, Paksi termasuk anak muda yang disegani di antara kawan-kawannya dalam setiap permainan yang keras. Kakinya yang sering dipergunakannya untuk binten, seakan-akan telah mengeras. Sementara kebiasaannya bermain gulat di pasir tepian membuat tubuhnya menjadi lentur. Karena itu, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka justru Paksi telah melumpuhkan lawannya. Ketika kakinya yang terayun deras sekali, tepat mengenai ulu hati lawannya, maka lawannya itu pun segera jatuh tersungkur sambil mengerang kesakitan. Paksi sudah siap untuk membunuh orang itu. Tetapi ia menjadi ragu-ragu. Ketika terdengar orang itu merintih, Paksi justru telah meninggalkannya. Namun dalam pada itu, seorang yang lain telah meloncat menghadapinya. Paksi tidak begitu menghiraukan, siapakah yang berdiri di hadapannya. Yang penting baginya, ia harus melumpuhkannya. Sejenak kemudian, keduanya telah terlibat dalam perkelahian yang sengit. Namun dalam pada itu, Paksi pun tertegun-tegun menghadapi lawannya yang kedua itu. Beberapa kali serangannya telah gagal. Lawannya itu seakan-akan tahu benar apa yang akan dilakukannya. Bahkan kemudian Paksi menjadi semakin heran, bahwa unsur-unsur gerak lawannya itu kadang-kadang memiliki ciri dan watak yang sama dengan unsur geraknya sendiri. Aneh, berkata Paksi di dalam hatinya. Tetapi ia tidak mau terpengaruh. Paksi menduga, bahwa secara kebetulan, orang itu menguasai unsur-unsur gerak yang sama dengan unsur gerak pada ilmunya. Namun semakin lama, maka Paksi semakin mengenali lawannya. Matanya yang sudah terbiasa di dalam kegelapan di sela-sela batang Kamboja itu mulai mengenali wajah lawannya. Orang itu adalah orang yang cacat yang pernah bertempur melawannya di bulak persawahan. Yang berkata kepadanya, bahwa ia sudah mengerti bahwa Paksi sudah melihat rahasia yang disembunyikan oleh para perampok itu. Agaknya orang itu pun menyadari bahwa Paksi mulai mengenalinya. Karena itu, maka orang itu pun berkata, kita bertemu lagi anak muda. Kau termasuk orang yang sangat berbahaya, karena kau adalah orang yang pertama kali mengetahui rahasia kami. Tetapi kenapa Kebolorok tidak mengetahui, bahwa ia bersama para pengikutnya telah terjebak di sini, termasuk kau? Orang itu tertawa perlahan-lahan. Kakinya berloncatan di antara batu-batu nisan. Dengan garangnya orang itu justru telah mendesak Paksi sambil berkata, kami sama sekali tidak merasa terjebak, karena kami sudah mengetahui, bahwa kalian berusaha menjebak kami malam ini. Tetapi kau lihat, kekuatan sekelompok kawan-kawanmu sangat kecil, sehingga dalam waktu dekat mereka akan digulung. Jangan menyesal, bahwa bagi siapa saja yang tidak mau menyerah akan dihukum. Mereka harus mati. Berkata Paksi dengan geram. Kemudian katanya pula, kau tidak usah mengigau. Orang-orang padukuhan yang dipimpin oleh Ki Bekel itu sendiri berhasil menguasai seluruh medan. Jumlah mereka terlalu banyak untuk dilawan oleh sejumlah kecil para pengikut Kebolorok itu. Tetapi orang itu tertawa. Kalanya, dengan jumlah yang kecil itu, kami akan dapat menghancurkan orang-orang padukuhanmu. Bahkan kami akan memasuki padukuhan, merampas dan merampok apa saja yang dapat kami bawa. Tidak. Kau tentu dapat melihat, bahwa Kebolorok itu tidak dapat mengalahkan adik Panatas, adik Ki Bekel. Persetan dengan adik Panatas. Orang itu menjadi sangat marah. Tiba-tiba saja ilmunya telah meningkat dengan cepat, sehingga beberapa langkah Paksi harus bergerak mundur. Namun Paksi pun kemudian telah menemukan kemampuannya sepenuhnya kembali, sehingga pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Tetapi beberapa kali Paksi dikejutkan, ia kenali unsur gerak lawannya itu. Ia sadari bahwa sekali-sekali ia mengalami tekanan yang sangat berat, justru karena lawannya menguasai unsur-unsur gerak yang nampaknya lebih matang. Bahkan Paksi mengalami kesulitan karena lawannya itu selalu berhasil memotong serangan-serangannya, seakan-akan orang itu tahu apa yang harus dilakukan.
Tetapi dengan demikian, Paksi justru mendapat pengalaman baru. Ia melihat kemungkinan-kemungkinan yang terbuka bagi ilmunya sebagaimana dilakukan oleh orang berwajah cacat itu. Di luar sadarnya Paksi justru mulai mengeterapkannya. Kakinya, tangannya, sikunya, lututnya dan bahkan jari-jarinya. Tetapi serangan-serangan lawannya itu mulai mampu menembus pertahanannya. Ketika tangan lawannya terayun deras mengarah ke keningnya, Paksi sempat mengelak. Meskipun demikian, sisi telapak tangan orang itu masih menyentuh bahunya, sehingga Paksi harus meloncat mengambil jarak. Perasaan nyeri yang tajam telah menggigit bahunya yang tersentuh serangan lawannya itu. Paksi meloncat beberapa langkah surut. Ia sempat mengusap bahunya yang sakit. Namun lawannya tidak memberinya kesempatan terlalu lama. Dengan garangnya lawannya itu telah menyerangnya pula. Kedua tangannya terayun dengan derasnya. Sisi telapak tangannya mengarah ke leher anak muda itu. Tetapi dengan tangkas Paksi merendah, ia justru menyerang kaki lawannya dengan sapuan lawan Paksi itu terkejut. Ia tidak sempat mengelak, sehingga kedua kakinya yang ditebas oleh kaki Paksi terdorong selangkah. Tetapi orang itu tidak terbanting jatuh. Ia justru berputar dengan menapak pada tangannya, sementara kakinya terangkat tinggi-tinggi. Dengan satu putaran, maka lawannya telah berada beberapa langkah daripadanya, diantarai oleh 3 buah nisan batu hitam. Paksi mengerutkan keningnya. Ia tertarik melihat gerakan lawannya. Tetapi Paksi tidak sedang melakukan latihan. Ia sedang bertempur habis-habisan sebagaimana orang-orang padukuhan yang lain. Namun di luar sadarnya, ternyata Paksi telah terpancing semakin jauh dari arena pertempuran di kuburan itu meskipun hal itu kemudian disadari oleh Paksi, tetapi Paksi sama sekali tidak menjadi gentar. Semakin lama Paksi semakin percaya kepada kemampuan dirinya. Dengan cepat Paksi justru telah menyadap unsur-unsur gerak lawannya yang menurut pendapat Paksi merupakan perkembangan dari ilmu yang mempunyai sumber yang sama dari ilmunya. Paksi tertegun ketika ia melihat lawannya meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak. Paksi memang tidak dengan tergesa-gesa memburunya. Ia harus lebih berhati-hati menghadapi lawan yang memiliki pengalaman dan memiliki ilmu yang lebih mantap. Hi, kau anak iblis. Dari mana kau memiliki ilmu seperti itu, yang mempunyai tatanan gerak mirip dengan ilmuku? Apakah kau telah mencurinya dari salah satu perguruan yang bersumber dari ilmu itu? Paksi memandang orang itu dengan tajamnya. Namun dalam kegelapan ia tidak dapat melihat dengan lebih jelas lagi selain ia dapat mengenali cacat di wajah orang itu. Kenapa kau tidak menjawab? Sebagai salah seorang murid yang mewarisi ilmu dari sumber ilmu yang aku junjung tinggi, maka aku mempunyai kewajiban untuk menghancurkan orang yang telah mencuri ilmu atau sebagian dari ilmu itu. Dengan lantang Paksi pun menjawab, tidak ada seorang pun murid dari jalur perguruanku menjadi seorang perampok. Jika kau menguasai ilmu dari jalur perguruanku, namun kau adalah seorang perampok, maka kau memang harus dimusnahkan, karena dengan demikian kau sudah mengotori nama perguruan kami. Orang itu tertawa. Katanya, kau jangan memutar balik persoalan. Tetapi nampaknya kau memang seorang yang licik. Di umurmu yang masih sangat muda itu, kau sudah berhasil mencuri ilmu dari perguruan kami. Selebihnya kau sudah pandai berbohong. Kemarahan Paksi tidak dapat dibendung lagi. Karena itu, ia tidak menunggu lawannya menyelesaikan kalimatnya. Dengan serta-merta Paksi telah meloncat menyerang dengan garangnya. Pertempuran telah menyala kembali. Paksi telah mengerahkan segala kemampuan yang ada pada dirinya. Tanpa disadarinya, ia justru terpengaruh oleh lawannya yang telah mengembangkan unsur-unsur gerak dari perguruannya. Ternyata serangan Paksi yang membadai itu telah membuat lawannya mengalami kesulitan. Apalagi ketika Paksi bertempur dengan memelihara jarak, karena nampaknya lawannya sering terhambat oleh jarak. Dalam kemarahan yang memuncak, maka kemampuan Paksi justru menjadi semakin tinggi. La mampu bergerak semakin cepat dan kekuatannya menjadi semakin meningkat. Dengan demikian, maka lawannya pun mulai terdesak. Sekali-sekali serangan Paksi telah mengenai sasarannya sehingga beberapa kali keseimbangan lawannya telah terguncang. Karena itu, maka dalam keadaan yang paling sulit, maka lawan Paksi itu justru telah melenting menjauhinya. Kemudian dengan tangkasnya bertumpu pada kedua tangannya yang menapak, orang itu berputar dengan beberapa kali. Ketika Paksi menyadari dan meloncat memburunya, maka orang itu sudah melenting berdiri dan berlari menembus kegelapan, justru meloncat masuk kembali ke dalam kuburan. Paksi tertegun sejenak.
Orang itu bagaikan hilang di antara gerumbul-gerumbul perdu di sela-sela batang pohon Kamboja. Untuk beberapa saat Paksi berdiri termangu-mangu. Ternyata ia telah kehilangan lawannya. Namun Paksi tidak dapat terlalu lama merenung. Sejenak kemudian ia pun menyadari bahwa di kuburan itu telah terjadi pertempuran antara Kebo Lorok dan para pengikutnya melawan orang-orang padukuhan yang dipimpin oleh Ki Bekel sendiri bersama adiknya, Adik Panatas. Jika semula perhatian Paksi sepenuhnya tertuju kepada lawannya sehingga ia seakan-akan tidak mendengar hiruk-pikuk pertempuran, maka demikian ia kehilangan lawannya itu, maka ia pun segera bergerak mendekati arena. Dengan hati-hati Paksi merayap di antara batang pohon Kamboja serta nisan-nisan yang membujur ke utara. Dalam kegelapan, matanya yang tajam melihat pertempuran itu berlangsung dengan sengitnya. Sekali-sekali ia mendengar teriakan-teriakan kasar. Umpatan-umpatan dan juga perintah-perintah di sela-sela pekik kesakitan. Bersambung ke bab 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.